Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Sahabat Telopani di mana saja Anda berada, kita kembali bertemu dalam program Bisalah, bincang-bincang soal moderasi beragama bersama tokoh yang luar biasa. Insya Allah kita hadirkan di studio kita pada pagi hari ini Bisalah spesial Ramadan pekan ketiga yang alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Pak Alim Niode. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang pemerhati budaya. Pekan kemarin kita sudah berbincang dengan beliau ya. Dan khusus untuk hari ini ditemani oleh Tuan Kodi Kota Gorontalo Bapak Kiai Abdul Rashid Kamaru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat ya Pak, sehat. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai ke pekan ketiga. Jadi sesuai dengan tema kita pada kali ini adalah Ramadan, kearifan lokal dan kearifan lokal Gorontalo gitu. Iya. Nah, Pak, mungkin saya ke Pak Lim dulu. Kita kan pekan ketiga di Gorontalo itu biasanya kemarin kita sampai pembicaraan kita pada malam kunut ya, malam kunut atau kunut ya. Biasanya di pekan ketiga itu kalau sudah namanya malam kunut ada muncullah itu kacang dan pisang. Kemudian juga setiap selesai sholat witir dan seterusnya sampai selesai itu ada doa kunutnya ya, doa kunut setiap selesai sholat witir. Nah mungkin Pak Alim bisa lah bercerita kira-kira di review kembali sedikit yang kemarin. Asal mula munculnya kacang pisang itu apa sih, kemudian falsafahnya apa? Yang saya tahu dulu kacang pisang itu kan biasanya orang yang pacaran gitu ya, orang Gorontalo pacaran itu wajib itu bawa oleh-olehnya kacang dan pisang. Nah apakah saat malam kuno itu kemudian ada kacang dan pisang itu seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Ibu Kakan, Pak Kiai. Alhamdulillah wa syukrillah, sudah masuk ke hari yang ke-12. Sebentar kita jelang malam-malam yang disebut kunu dalam kearifan lokal Gorontalo atau kunut. Nah, secara historis Mokunu ini memang salah satu butir yang juga diingatkan oleh Sultan Amai sebagai bagian dari 185 adat Gorontalo yang diwariskan itu. Tetapi waktu itu dalam bentuk yang sederhana sekali, hanya mengingatkan bahwa ada satu peristiwa yang harus kita perhatikan, yaitu ketika tiba waktu di pertengahan puasa 15. Artinya kita sudah melewati separuh pertama dan akan lanjut separuh kedua. Kita sering mendengar di separuh yang kedua kata orang Mamutuhuto. Padahal sebenarnya bukan Mamutuhuto. Dia makin menanjak menuju ke 15 hari yang berikut. Nah, menanjak itu dalam mencapai tujuan puasa menjadi muttaqin, menjadi takwa itu. Oleh karena itu maka seiring dengan menanjak itu memasuk kunu ada banyak semiotik atau indikasi-indikasi yang memasang rambu-rambu kita supaya konsisten. Kalau tidak lebih baik lagi dari 15 sebelumnya. Antara lain, selain baca kunut dan sebagainya, nanti Pak Kiai akan jelaskan. Ada peristiwa yang secara simbolik boleh dibilang para leluhur terdahulu itu kemudian mengambil simbolik kuliner makanan. Kenapa? Karena di bulan puasa soal makanan dan minuman ini pasti memberi kesan yang mendalam sekali. Kesan mendalam gimana maksudnya Kak? Nah, kesan mendalam itu yang pertama, orang dalam kondisi berpuasa, pikirannya mudah sekali tergoda dengan makanan dan minuman, apalagi di siang hari. Yang kedua, kekhususan daripada pengingat itu, simbol itu, perjumpaan atau paruh pertama dan paruh kedua pada akhir itu.
Dan di paruh pertama itu dianggap bagian dari kita memulai, maka kemudian mereka mengambil apa yang paling enak dan mudah didapatkan dan sederhana untuk menyimbolkan pertama ini, tetapi dia harus identik dengan kuliner yang enak. Nah, saya termasuk penggemar kacang ini. Iya. Kacang. Nah, kacang dan pisang ini hanya ada di Gorontalo ya, Kak? Betul. Kawan saya di Jakarta pernah saya di suatu kegiatan saya bawa kacang dan pisang. Wah, aneh nih katanya ibu kong nyuruh kita makan kacang dan pisang, aneh gitu. Betul ya. Jadi yang pertama ya, kacang itu dia kan gizinya tinggi. Ya, jadi kolesterolnya tidak usah kita khawatirkan, ini nabati, kalian juga dibikin minyak. Proteinnya juga proteinnya bagus ya. Dan selain itu enak, pasti enak. Saya penggemar kacang. Sama. Pak Kiai juga ya. Pokoknya namanya kalau udah makan kacang, kita lupa untuk berhenti kalau dia belum habis. Betul ya. Kalau ada lomba, kita boleh lomba makan kacang sebanyak-banyaknya tanpa minum air. Yes. Ini kacang kan ditanam, ini adanya di bawah tanah. Kita memulai. Ini simbolik daripada pendahulu. Ini ada di bawah, kita memulai. Tapi jangan lupa, kita memulai dengan keenakan taste-nya itu ya. Kulinernya enak. Nah, itu melambangkan betapa kita merindukan, betapa kita mendambakan dengan kacang ini. Lalu saat tiba waktunya nanti kita akan menarik peristiwa kewaktuan di 15 hari pertama dengan simbolis yang enak, bergizi dan sebagainya itu. Kita akan tarik itu ke satu peristiwa tertentu. Di 15 hari berikutnya, pisang itu kata orang ini adalah buah dari surga yang diturunkan ke bumi. Mengandung kalium yang tinggi, bergizi, vitaminnya luar biasa. Tetapi ketika kita akan makan pisang itu pasangannya dengan kacang, itu connect banget ya. Connect sekali rasanya, saling melengkapi. Nah, pisang itu walaupun dia ditanam di tanah, tapi dia buahnya ke atas, diambil dari atas. Ketika simbol ini diambil, ditarik kewaktuan yang di atas ini dengan yang di bawah, maka pilihan memang jatuhlah di pisang. Maka kemudian ini dikoneksikan sebagai simbol dari kewaktuan dan segala kemuliaan pada peristiwa 15 pertama 15 kedua itu disimbolisasi kepada pisang dan kacang, dan itu dihidang pada saat kuno. Menegaskan kita sudah berada di tengah. Jadi kita nikmati keindahan, keenakan ini, tapi ingat ini kuliner. Di tengah bulan purnama pula dimakan itu bulan purnama. Jadi connect sekali dengan baik kuliner maupun kondisi alam. Kedua-duanya mengingatkan kita untuk konsisten menjalankan ibadah puasa, malah kalau boleh lebih dari itu untuk mencapai tujuan menjadi muttaqin. Itu sebetulnya dibalik daripada kenapa kacang, kenapa pisang. Nah, mungkin sekarang boleh diganti dengan yang lain, tetapi itu yang tersedia pada saat itu dan banyak sekali tafsirnya, simbolnya kenapa pilihan di kacang. Singkat kata seperti itu. Kalau saya ingat dulu ya Pak Kiai ya, Omo Lumai, kalau kita lagi makan kacang dan pisang kemudian di teras yang dulu kan belum ada lampu belum ada lampu, kemudian di bawah terang bulan purnama, luar biasa, syahdu, bahagia hati ya pada saat itu. Padahal makanan kita hanya kacang dan pisang. Betul. Pada saat seperti itu kalau kita bersyukur, mengingat nikmat dan bersyukur itu bukan main ya. Itu sebenarnya yang mau diingatkan ke kita. Kenapa kacang, kenapa pisang gitu. Di situ. Nah, menarik sekali. Nah, Pak Kiai, malam kuno artinya mulai 15 hari ke sana, setiap sholat tarawih itu, setiap witir itu sudah harus ada doa kunut terus gitu dibandingkan dengan yang 1 sampai 15. Nah, itu kalau dari sisi pandangan Al-Qur'an seperti apa Pak Kiai? Kebiasaan masyarakat Gorontalo ini. Ada satu contoh perbandingan. Terima kasih Bu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota, Pak Denny. Ada satu perbandingan. Kalau kita lihat di Minahasa di Sulawesi Utara sana, bahwa
tukang-tukang kayu atau penobang kayu itu mereka tidak mau menobang kayu itu pada tanggal-tanggal yang 15 itu, Bulan purnama. pada saat bulan purnama. Iya. Itu kenapa, Alasan Pak Kiai? mereka sederhana. Karena kalau kita menobang kayu di bulan purnama, ulat-ulat itu akan muncul. Sehingga itu mereka nanti mengambil malam-malam yang gelap. Oh, ulat kayu. Itu yang ada di adat yang ada di Minahasa. Minahasa, iya. Ternyata masing-masing di Indonesia ini beragam peristiwa, Iya. beragam kebinekaannya, Iya, beragam beragam juga budaya. adat dan budaya. Sedangkan adat dan budaya itu tidak boleh digeser dari kehidupan kita. Iya. Bahasa lo mengotiong budol adat ya, tangguh lama delo wataden sudah jadi yang menyatu dengan bagian Iya. kehidupan kita. Itu Iya. contoh perbandingan. Watade itu watak ya, udah kepribadian itu ya. Iya. Iya. Karakter. Iya. Karakter. Iya, iya. Sekarang anu Orlando tadi sudah diulas sedikit oleh Pak Dokter Pak Alim Niode Iya. dari pemerhati adat bahwa kita harus start, kemudian bagaimana kita fokus. Baru pada kita lihat pada kitab-kitab fikih misalnya tadi sudah disampaikan bukan ada benarnya, memang sangat-sangat benar. Iya. Misalnya kalau kita buka Syarh Muhadzab oleh Imam Nawawi atau Fathul Gharib oleh Imam Abi Suja bermazhab Syafi'i itu, di sana kita akan temukan kapan kita mulai kunut itu pada pertengahan yang kedua. Finis pisani min syahri Ramadana. Pertengahan yang kedua. Jadi Iya. hui lo mau pul hui wow golong hui Iya. malam ke 16. 16. Coba ya. Iya. Malam ke 16. Finish pisani. Ya, dan banyak juga keluarga kita menjadi tradisi kita di Gorontalo itu nanti malam kunut meluhuta pitara atau di malam tumilat Iya, lohe. iya. Itu kan matuh colong kunut tinggal lima meluhuta pitara. Iya. Padahal dalam kaidah fikih hukum memberi atau mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan sudah Sejak bisa. masuk Ramadan. Nah, bolong lo bongetium punto tilo lo panili odito. Iya. Anu to kita bi Alfiyah Ibnu Malik disebut doa tafaul. Iya. Doa tafaul itu harapan wanto-wanto Iya. ada sesuatu yang diharapkan di situ. Oh ya melatia lumadu. Iya, iya. Haji botia TPI Madinah Kalilio tiap waktu mata ibu puluh itu siapa tahu mau bayar di buku menak mau haji. itu doa tafaul. Iya. Oh ditolong wali sapi balik putih wali mau luleh kan. Hetang golele ti manis sih. Iya, Padahal iya, asal lo sapi itu kan dia mau luleh ngono. Iya, iya. Nah ini doa tafaul. Nah, Iya. inilah menjadi inspirasi dari orang-orang tua kita yang banyak diberi ilham oleh Allah sehingga tidak boleh kita ukur dengan dunia akademisi walau mabu juga. Iya, iya, iya. iya, kadang-kadang kita nggak bisa Iya. nggak pernah terpikir oleh kita ya. Ya, kadang kita mengukur dengan dunia akademisi. Akademis. Padahal ada yang tersiratkan ayat-ayat Allah itu dua, kaunia dengan kaulia. Iya. Al-Quran hadis maupun ayat-ayat yang kejadian-kejadian alam. Kalau boleh betul-betul tuh pun Pak Dokter Ibu Iya, Kemenak, iya. siapa tahu pas itu betul luhuta pitara, bol tu palo barakati karena percikan barakati tahi podu awa meminta ulu. Iya. Oh, Dan gitu. perlu kita sampaikan pada Iya. sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke, Montomatolo Dula de Otolopa, Iya. Ate Montomatolo Otolopa atau Montotawale de Huliali bahwa itu umukun berarti ada persyaratannya. Jangan non-stop Allahumma Iya. dina fiman hadita afina fiman afait. Ini bukan reporter bola kaki. Iya, banyak ini di masjid kita kalau udah sholat Dibaca itu kan udah itu seperti persyaratan. air, ya, betul. Ada rukun dikunuti Pak. Bila itu Iya. tadi itu dalam mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah abad, ba'dun mufrad, bentuk Iya. zamannya abad, menyerupai yang wajib. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tadi yang mau kunut tuh Allah sujud sahwi. Patu jelati dia ibu. Jadi on huma itu mau kunut tidak dibaca non-stop seperti tadi Allahumma dina fiman hadait fatapoli mohweli boleh itu boleh mutabiat tutueu debo sunati me Allahumma dina wali ami abasimau karena hidup mohweli hepe malaikat heme amin ati maka kita menggunakan damir nahnu Allahumma dina. Yang kedua pahalanya sangat-sangat berlipat. Yang ketiga begitu paling ada kuno engon dia untuk mau kuno dia malia kubaya biasa kita wasallallahu udah mulai aku padahal dalam kunut itu tidak disyariatkan mengusap muka pada saat sholat. Gitu. Ya, dihilapi hari jihad berbeda dengan di luar sholat ya. Nah,
Kadang kita melihat ada orang waktu kunut polio baya, padahal tidak disunatkan itu waktu. Waktu dalam kunut hipotabiawa tidak mengusap muka, berbeda dengan di luar salat itu. Lalu yang keempat Pak Dokter itu kominak bahwa betita umuluhu tapi tarabuti untuk umulolomai tinggahi beleuta ya. Bahkan lu kok pungali yo. Ima saatnya tempo-tempo alhamdulillah saatnya di dulu ya. Itu artinya apanya itu yang dibawa beras atau apa itu tertutup. Ya. Beleuta itu begitu ya pakai. Tinggal ada atur mata atau apa tapi itu hati behemo dua ati heyo ngerti hati behemo dua dia me amin ya kanon bila hemota ali Pak Doktor Ki Haji Ahmad Ihwani Nawawi salah seorang murid dari Hashim Asy'ari beliau mengatakan wono itu le amin laulumil Allah Ta'ala 120 malaikat. Masya karena per huruf itu disaksikan oleh 30 malaikat kan huruf itu apa tuh alif mim ya nun atau katakan amin alif a baru mi dalam ayat itu kan memang ketika orang yang tiap huruf dikawal oleh 30 malaikat hampir po amin direktur tidak mau memenghere apalagi malaikat itu amin itu luar biasa itu 120 malaikat yang ternyata ya yang turut mendoakan untuk orang yang mengeluarkan zakat agar didoakan ternyata yang mengaminkan itu 120 wow betia umo doa bukan karena tradisi karena anu bila hematato para mal Allah Ta'ala atau 103 husmin amalhim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakihim biha wasalli alhim inna salataka sakan kata-kata salib betie kalau pintas lalu dalam bahasa terjemahan ada 3 maknanya. Sali berarti salat 5 waktu atau sunnah. Sali juga berarti salat. Tapi sali yang dimaksud di surah At-Taubah ayat 103 engon dia. Itu paling talo doa. Talo ngohi wau talo hemeta talo walio doa. Jangan langsung diisi di popoji karena ini bukan gaji. Dan itu sedekah itu apakah dia dibahas semua ya itu longohi pitara patah itu lolo limolo wajib mau doa tamu ngohi wajib mau doa wa utama mau limolo wajib mau doa jadi bukan tradisi. Kalau misalnya kita mendengar dalam salah satu tampilannya di Aswaja TV ya Pak Profesor Dr. Agil Siraj dia mengatakan membudayakan akidah atau membudayakan syariah belum apa Pak yang dimaksud membudayakan akidah atau syariah bukan berarti kelas akidah atau syariah itu melahu derajat dia untuk jadi tradisi dibudayakan tidak padahal mengaplikasikan syariat ini dalam kehidupan sehari-hari bukan berarti kita punya niat bukan akidah itu dijadikan diturun derajatnya juga budaya kan dari budi maupun akal pikir dengan sebaik-baiknya ini kalau bahasa akademisi jadi tidak jadi mentradisikan buka bersama ini membiasakan buka bersama sebagai bagian sunnah syariat Islam dihidupkan syariat itu bukan turun derajatnya tapi kadang kita menerjemahkan bermalali budaya buti buka padahal dilah nah kalau di Gorontalo itu kan Pak Alim untuk kalau ketika mau luhutom pitara atau mau membayar zakat itu kan biasanya ada sepiring atau sebaki beras atau apa yang mau dikeluarkan berdasarkan makanan yang yang kita makan sehari-hari. Nah itu seperti apa lagi itu maknanya kalau ada? Iya. Harus di waupolio beras itu dan seterusnya. Iya. Pertama secara umum saya ingin menyampaikan memberikan yang terbaik on itu pobulito ya ganjalo lebih beda gitu ini tagla ko pungali dongko doa liwau tinggal bahkan boleh tak nunggu tabiat raka itu amalannya Imam Maliki ti Maliki itu tuh dia molo limo tamu atau lo ukala jalio dongko tabiat po dulu raka itu ilah Italia lo mengoti buntu tingkah hibele utama tinggal lo walaupun tidak dia ngambil lo tempo waktu pengen kalau deh kita pitara po pakai tali satu maluhin mengmo ternyata malu luar biasa tawon dia pitara betul tak atur upaya jadi dia malu rupa-rupa kalau bukan uang
beras. Iya. Wah nuti ya bu, pokoknya kalau yang makan ubi jalar, duala to kasubi ya, teh mengabinde, duala to binde alima. Kan alima me upa pitarat ya, iba mali wa upi apa? Teh mengapa hangga, wa upola to pahangga, teh mengapale upola to pale, teh mengapala binda, upola to bala binda. Iba dia khawatiran teh mau itu pokolan tuh, sehingga itu sehingga itu dalam hukum harus ada acuan, wa upale, wa doi. Lo ngohi doi, oke, lo ngohi pale, oke. Jadi dia lu putul lali. Jadi yang kedua biwajhin mustabsyirin dalam pandangan Imam Ahmad dalam kitab Buratun Nasin itu tok talo ngohi au talo dengan hati yang tulus. Dia malibo ala tuh kan bompuloli pitara utia tilehil. Padahal tidak. Makanya sudah ada ya. Nanti kita menunggu saja edaran sudah dirapatkan oleh pihak Kemenak ya, oleh pemerintah maupun Watia sebagai kali Gorontalo atau Tibate mewakili Tokada dan semua unsur sudah ada. Cuma saya belum berani membuka itu karena bukan tidak mau. Madina nek ikali boti di Menteri Agama Popo itu berarti temah mencakali. Jadi kita menunggu saja edaran ya apakah 30 atau 25 atau 2 kelas. Pokoknya kita menunggu saja. Yang pasti bahwa kemarin sudah ada rapat ya di internal pemerintah Kota Gorontalo. Sebenarnya di berita itu pun sudah disebutkan bahwa untuk warga Kota Gorontalo ada 2 kelas itu ya 30.000 dan 25.000. Nah, kita kembali lagi ke masalah yang setengah bulan Ramadan ini. Di tengah bulan Ramadan juga kan nanti kita ketemu dengan nuzulul Quran. Ya, nuzul Quran, dan biasanya kalau kebiasaan orang Gorontalo lagi di nuzul Quran itu kan ada khataman Quran, ada hatamu. Nah, kemudian juga di hatam Quran ini kan Gorontalo punya tradisi tersendiri juga, Pak Alim ya. Ya bisa mungkin bisa diceritakan seperti apa langgam Gorontalo tersendiri, dan saya dengar bahwa langgam Gorontalo itu beda-beda. Untuk hatam Quran ada lagunya sendiri, untuk nanti yang di hatam Quran yang menikah juga ada langgamnya sendiri. Hatam Quran ketika orang meninggal beda lagi. Nah itu barangkali itu ada ceritanya nggak itu? Ya, langgam dan apa semacam nada atau intonasinya yang membedakan itu menunjuk situasi ya. Lalu situasi yang dimaksud sebetulnya di dalam istilah akademik atau kebudayaan, agama itu disebut sebagai sesuatu yang misteri tapi menarik. Bahasanya mysterium fascinosum. Misteri, orang kalau misteri kan ngeri. Tetapi ini menarik. Menarik. Misterium yang menarik. Yang membuat daya tarik itu kemudian ditandai. Penanda ketertarikan di suasana nuzul Quran. Menjelang nuzul Quran, unu-unungo itu dengan seperti ini. Benar. Ngaji unu-unungo di situasi yang lain itu sebenarnya memberi kanal atau alur kepada psikologis atau alam bawah sadar keberagamaan kita, memandu untuk menyentuh ketertarikan terdalam itu dengan perbedaan yang tadi diberi kanal untuk ya. Adapun acara-acara yang mengiringinya termasuk di nuzul Quran itu orang mau doa kan, doa, dan di acara mau doa itu ada berbagai macam memang ada hidangan dan lain sebagainya sebagai simbol-simbol. Singkat kata semua itu sebagai bagian dari rasa sukacita, dari rasa syukur. Di bulan yang berbahagia yang mulia ini, berkahnya itu tidak sedikit, walaupun sudah mencoba dikalkulasi, dikuantifikasi. Tetapi turunnya Al-Quran itu sangat luar biasa. Nah, ada seorang yang namanya saya boleh sebut, mohon maaf Pak Kiai, Fahmi Basa. Ini orang aslinya asal Kalimantan, kemudian kuliah di UI. Dia bicara tentang menerjemahkan Bismillah, bi di depan itu dengan karakter ya. Bi itu artinya karakter, dan menurut dia karakter itu 7 paling kurang. 7 itu apa-apa, lain waktu kita bicarakan. Ketika kita menyebut bi ismi Allah, berarti
7 kali 99 nama Allah, Masya Allah. sekian ratus itu merupakan karakter, sehingga memadailah ketika Rasulullah menerima ayat yang pertama, lari ke rumah, ya Khadijah selimuti aku, menggigil dan dingin. Kenapa? Rahasia kalau Soekarno hanya bisa melihat 3 dimensi, maka 7 kali 19 ratusan dimensi itu terbuka kepada Rasulullah. Ini tafsir kebudayaan, bukan tafsir tafsir agama, yang membuat Rasulullah menggigil. Kita boleh ambil perbandingan dari acuan itu, kemudian leluhur atau orang Gorontalo, rasa ketersingkapannya, disclosure-nya terhadap perasaan fascination itu, dia antar dengan cara seperti kita harus duduk bersama, kita harus berdoa, dan kita harus seperti itu. Itu sebenarnya simbol-simbol yang dari luar hanya terlihat seperti itu, tetapi bagi yang hadir dan merasakan, lebih daripada itu yang boleh mereka rasakan. Jadi simbol-simbol itu sebenarnya menginisiasi, mengingatkan peristiwa penting di malam 17 Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, maka dia harus lakukan dengan luar biasa. Keluar biasanya itu dengan kayak tadi, termasuk dia lagunya beda, Mulyo Dito, lalu kemudian mau doa, lalu kemudian ada mutihulu rame-rame, debo ada hidangannya, Wito Utia segala macamnya, gitu kira-kira. Baik. Terkait dengan Wunungo, Pak Kiai, Wunungo, mungkin kalau orang Gorontalo sudah biasa ya, bahwa ketika orang lagi ngaji tiba-tiba ada yang menyela, kemudian ada pantun, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Gorontalo, kemudian juga ada dalam bahasa ayat-ayat Al-Quran, penggalan ayat Al-Quran gitu ya, itu dibacakan. Nah itu kira-kira seperti apa Mas kalau kita masukkan ke dalam hukum membaca Al-Quran, ada yang menyela seperti itu, dan apalagi yang disela itu misalnya puasa potabia, ada kasidahnya gitu. Seperti itu. Bagaimana itu? Atau nama-nama ini dia wujudun bakakidamu. Seperti itu. Olipat. Ya juga. Seperti itu. Baik. Tadi Pak Dr. Ali menyatakan begitu besar manfaat dari Bismillah, sebagian yang selalu kita baca pada saat kita nuzul Quran atau pada acara-acara muhatamu Quran. Memang kalau kita lihat huruf basmalah itu ada 19 alaiha tis'ata asyara. Jadi ada 19 huruf. Malaikat-malaikat yang gila, malaikat-malaikat yang dahsyat itu jumlahnya ada 19. Jadi setiap huruf itu dapat mengkantir malaikat itu hehyo ngalato ya. Kalau kita buka kembali kitab Alfiyah Ibnu Hamdun, di sana akan kita temukan bahwa seluruh kandungan Al-Quran ini ada pada basmalah. Seluruh kandungan di basmalah itu yang 19 huruf itu ada pada huruf ba. Seluruh kandungan huruf ba hanya pada titik. Dan itulah asal kejadian manusia dari setitik air. Halakal insana min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Tau tipi lo palila Allah taala lo totalu hengobotu. Patati lali mau buhunga Allah taala. Diciptakan dari setitik air, kemudian menjadi pembangkang Tuhan. Menjadi musuh-musuh Allah yang nyata. Jadi kalau misalnya kita umat Islam konsisten dengan Islam, dengan syariat yang kita lakukan, ya harus konsisten. Karena saudara-saudara kita juga begitu. Harus dia konsisten dengan Injil, harus dia konsisten dengan Taurat, dengan Zabur, maupun kitab-kitab lainnya. Nah, dan kita umat Islam wajib mempercayai tidak saja Al-Quran, karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Yu'minuna bil ghaib. Fayuqimuna salata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila minkum. Jadi ciri orang beriman itu baik yang min qablika, yang sebelum itu termasuk Injil, Taurat, Zabur itu. Apalagi Al-Qur'an. Harus kita
akui bahwa itu kitab Injil, Taurat, Zabur ada, dan rata-rata kitab ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Iya. Biasanya di Gorontalo ada satu tradisi tradisi apa itu beat, apa tatunalio atau tanggul malam bakupas ya, huil umopotilan dahulu apa dokter ya, mahatamu kan. Patujulia butie untuk pertama ada dua niatnya supaya Al-Quran berarti dia sudah baca, itu satu tuh. Yang kedua, toh mahatama bukan cuma hatam begitu saja, artinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bono di toti motime ngolok tahu dalam Nabi. Nawiru buitakum bisalati wa tilawatil Quran. Jadi sinarilah rumahmu itu bisalati wa tilawatil Quran, dengan salat kemudian membaca Al-Quran. Wono tiama itu tanda modelo de kaidah usul fikih. Amrun bisain, amrun biwasa ilihi. Perintah sebahagiannya menunjukkan perintah lain. Artinya perintah ketika kita membaca Al-Quran berarti Al-Quran itu harus dibaca pada setiap kondisi. Di kantor itu kan rumah kita sementara kita bekerja. Kantor itu rumah kerja kan begitu. Nah, ada satu kebiasaan di Makassar yang saya lihat, mau betul beleboh, ya Allah, muhatamu Pak. Mengali 30 juz. Iya, kalau di Gorontalo naik rumah baru kan di Makassar. Naik rumah baru hatam sampai 30 juz. Patamu Bang, mau bangun itu di pojok-pojok tutulio patah tohungi. Pacar mah pernah tilo dulu lihat ya. Iya. Itu di Makassar. Jadi di sini kita dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran. Berarti Quran itu baca dalam segala situasi, termasuk menghadiri kubur, Pak. Karena Imam Syafi'i pernah membaca ayat, dia hadiahkan kepada Imam Abu Hanifah. Abdullah bin Umar berwasiat, belum mati ya utati, dia dipatal pengadi masuk Al-Baqarah itu mata kubur. Bukan Yasin. Bukan Yasin. Disuruh baca surat kalau itu wasiat ya, ini Abdullah bin Umar. Wasiat. Gelar Abdullah bin Umar ini walau nabina inna Abdullahi rajulun salihun. Ta'dula boti ta'alimu. Bahkan dalam sejarah saya belok ke sejarah waktu pencalonan Khalifah itu Sayyidina Umar sudah pesan, kan andai kata ada tim tedula dia mampu paita teto bawa mana suara yang seimbang, mana yang diambil oleh dula Hiya mali. Jadi terserah tak pilih dia. Jadi kesimpulannya berarti alanta kadang Al-Quran ini hanya kita baca waktu pesta, padahal tidak. Kalau ada orang meninggal, sebaiknya kan dibaca tuh. Ada orang meninggal di rumah duka, kan lebih bagus kita baca Al-Quran daripada kita cerita-cerita biasa. Nah, ini filosofinya seperti itu. Jadi sehingga kita ada acara tanggulnya mau ngadi Quran dan pas turunnya Al-Quran atau nuzul Quran di malam 17. Kan itu jumhur ulama. Walaupun ada sebagian riwayat Al-Quran itu turun pada 24 Ramadan. Kalau Zabur malam pertama Ramadan. Kalau Taurat malam ke-6, Zabur itu malam ke-12, Al-Quran itu 17. Tapi ada juga pendapat, walaupun itu tidak masyhur, tapi harus diakui pendapat itu juga, walaupun tidak sampai pada tingkat jumhur yang disepakati oleh ulama-ulama di seluruhnya 17 Ramadan. Jadi patut dia supaya itu tidak pipi mengaji. Sehingga ada satu lagi yang saya ingat, ini bagian terakhir dari penyampaian latihan. Biasa leon tine atau timah mau menade pasal itu lima alumni itu dulu lolonggongi di samping pohene latihan kedua supaya dia boti itu yang pertama dia tahu Quran itu sabutia bilang walio kan bilang walio oli nenek ati madu kali alam luar bayi-bayi juga saya seperti itu yang baru lahir juga padahal tidak ada kalau kita lihat konteks hadis Nabi apabila orang tuanya pergi itu anak-anak harus taruh di Al-Quran tapi walau buat pelajaran yang berharga karena ini kitab suci pertama dijunjung tinggi, yang kedua ini yang selalu dia baca uti tombong nah itu memang HP mah pindalu ya ada Quran juga di HP pakai pada model untuk di kamar mandi itu Masya Allah. Jadi luar biasa ya ini hasanah budaya Gorontalo. Kita Kementerian Agama ini kan memang punya program moderasi beragama. Saya sengaja untuk selama 4 pekan di Ramadan ini membahas masalah budaya Gorontalo dari sisi kearifan lokalnya. Kita ingin bahwa budaya kita bisa dikenal oleh khalayak, bahwa seperti inilah kehidupan
warga Gorontalo selama Iya. menjalankan bulan suci Ramadan. Jangan sampai dibilang Iya. ini agama kok dibikin budaya, dibikin tradisi seperti tadi kan. Iya kan, Nah, seperti iya. itu. Nah, seperti itu sebenarnya. Betul. Tidak seperti itu. Jadi memang Islam datang ke Gorontalo, kita waktu itu memang sudah punya budaya ya. Iya. Nah, sehingga budaya-budaya yang ada itu tidak dihilangkan oleh datangnya Islam, tetapi Islam sendiri bisa menginternalisasi masuk ke dalam budaya itu sehingga mudah diterima oleh warga, oleh masyarakat. Oleh karena itu kemudian itulah yang berbeda ketika orang bertanya, kok ini Gorontalo filosofinya sama dengan Minang ya? Iya. Adat bersendi, sara bersendi. Saya bilang maaf, kita kebetulan pinjam bahasa Melayu. Iya. Bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Iya. Melayu. Bahasa Melayu, betul. Sehingga seolah-olah kita itu nyontek, padahal enggak. Karena filosofi itu lahirnya 3 tahap dalam kurun waktu yang cukup panjang. Iya. Awalnya ketika Iya. Islam datang, bunyinya adat, syara'ah, hula-hula atau adati. Iya. Jadi syariat itu bersendikan adat. Iya. Karena waktu itu donggo hepalong ya donggo Jo. minta Iya, dibujuk hatinya, dibujuk ya. hatinya. Iya. Lagi pula yang bersendi itu tidak bertentangan dengan tradisi yang ada. Iya. Kemarin kita diskusi bahwa Gorontalo dari abad keempat sebelum Masehi sudah meyakini monoteis. Iya. Monoteis. Jadi kalau bilang Tuhan hanya Allah tidak bertentangan itu dengan kultur. Makanya dia bilang syariati tepat-tepatnya atau adati. Tapi kemudian di perlahan-lahan itu dirubah lagi. Di tahun 1560 dibikin menjadi adati tepat-tepatnya atau syariati. Ya, baru kemudian dibalik syariati tepat-tepatnya atau adati atau adati. Iya, kalau kita pakai bahasa itu kan nanti orang Indonesia nggak paham. Nggak paham. apa Jadi artinya. adat bersendi sara bersendikan Kita- adat. iya. Nah, itu beberapa puluh tahun kemudian. Iya. Tapi yang masuk ke tahun 1673 itu di awal abad ke-17 jadilah barang itu menjadi adat hula-hula atau syara'ah hula-hula atau Qur'ani. Itu menjadi sama dengan Minang. Tetapi kalau dari kronologinya Minang juga itu sesudah Gorontalo baru ada filosofi itu, sudah perang Padri di sana ya. Gitu. Jadi diambil waktu 1673 Iya. tetap Gorontalo duluan. Soalnya kita menggunakan translate bahasa Melayu kedengarannya seperti lokupei, nyontek. Nyontek, Padahal kita iya. kronologinya panjang Iya. gitu ya. Oh, Ya. seperti itu. Iya, alhamdulillah. Iya. Sahabat Tolopani, kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita akan sambung lagi pembicaraan kita pada pekan depan, ya. Insya Allah. Insya Allah masih dengan Insya Allah. narasumber yang sama, Insya insya Allah. Allah. Dan kita akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita ketemu pekan depan dalam program Bisalah. Dan kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.